Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nur Faizah, NIM 2021800023 Universitas Muhammadiyah Purworejo, program PGSD semester 1 kelas A. Sebelum kita mulai materi kali ini, yaitu tentang sistem koordinasi pada manusia, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan masing-masing agama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Koordinasi neuron yaitu unit kerja sistem saraf pusat. Neuron atau sel saraf berfungsi mengirim impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Sel saraf terdiri dari 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan juga akson. Dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan juga nukleosus atau anak sel. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel, merupakan jaluran pendek yang keluar dari badan sel. Akson yaitu berfungsi mengirim impuls dari badan sel ke saraf yang lain atau ke jaringan yang lain, merupakan jaluran panjang yang keluar dari badan sel. Yang selanjutnya yaitu saraf pusat atau otak. Otak merupakan proses koordinasi pertama, terletak di rongga kepala dan dilindungi oleh tempurung kepala. Otak besar yaitu pusat kecerdasan, kesadaran, dan juga keinginan. Otak tengah, pusat refleks, mata, dan juga pendengaran. Sedangkan otak kecil merupakan pusat keseimbangan. Sumsum tulang belakang yaitu menghantarkan impuls baik dari otak maupun menuju otak. Sumsum lanjutan yaitu menghubungkan sumsum tulang belakang dengan otak. Fungsi dari otak sendiri yaitu menerima rangsangan sensorik, memproses dan mengatur tanggapan terhadap rangsang, penalaran, pengetahuan, dan juga daya ingat. Gerak selanjutnya yaitu sistem gerak simpatik dan parasimpatik. Yaitu gerak simpatik yaitu merangsang kerja organ, sedangkan parasimpatik yaitu menghambat kerja organ. Gerakan ada 2, yaitu gerakan biasa, yaitu gerak rangsangan reseptor, neuron sensorik, pusat saraf, neuron motorik, efektor, dan terakhir yaitu gerakan. Sedangkan gerak refleks yaitu rangsangan menuju reseptor, neuron sensorik, sumsum tulang belakang, dan neuron motorik dan efektor, dan yang terakhir yaitu gerakan. Saraf tepi yaitu merupakan saraf yang berada di pinggir-pinggir saraf. Saraf tepi yaitu ada 2, saraf sadar yaitu saraf yang mengatur gerakan yang disadari, sedangkan saraf tak sadar yaitu tidak menyampaikan rangsangan ke otak namun dapat mengontrol kegiatan. Yang terakhir yaitu sistem hormon. Sistem hormon berperan dalam mengatur alat-alat tubuh yang dipengaruhinya dapat bekerja secara normal. Kelenjar hipofisis yaitu bersifat mengendalikan dan mempengaruhi kecepatan dan pertumbuhan dalam tubuh. Kelenjar tiroid yaitu mengatur laju metabolisme tubuh, dan kelenjar paratiroid yaitu mengatur metabolisme kalsium dalam darah. Kelenjar adrenal yaitu mengubah gula otot menjadi gula darah. Kelenjar pankreas yaitu menurunkan dan meningkatkan kadar gula darah. Adapun kelainan pada syaraf yaitu neuritis atau peradangan pada syaraf, transeksi atau kerusakan segmen tulang belakang, sakit kepala yaitu dapat disebabkan tumor ganas, gagar otak, gangguan pembuluh darah, dan faktor psikologi. Sedangkan penyakit kelainan pada epilepsi yaitu suatu penyakit akibat dilepaskan impuls pada neuron-neuron di otak. Sedangkan Parkinson atau berkurangnya cairan pada nukleus otak besar. Penyakit stroke, matinya sel otak akibat terganggunya aliran darah dari otak akibat hipertensi. Baik teman-teman, kiranya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.